Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang punya kerinduan supaya setiap kita bisa terus bergantung penuh pada Tuhan dan juga menyadari akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita pasti pernah mendengar istilah di zaman sekarang atau semboyan di zaman sekarang yang mengatakan, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebuah semboyan, sebuah semangat yang menekankan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita itu adalah pribadi yang mampu untuk menyatakan dan memberikan yang terbaik ketika menghadapi berbagai keadaan yang mungkin sekali berubah tidak sesuai dengan keadaan kita. Di bagian lain saya pernah membaca tulisan seperti ini, saudara. If you look good, you feel good. If you feel good, you do good. Jika kamu terlihat baik, maka kamu akan merasa baik. Jika kamu merasa baik, maka kamu akan melakukan yang baik. Saudara, ini menjadi semboyan atau semangat yang mengajak setiap kita untuk melihat bahwa di dalam diri kita, di dalam pribadi kita ada hal-hal positif, ada nilai-nilai positif, ada kebaikan di dalam diri kita. Saudara, namun satu hal yang perlu kita sadari, sebaik-baiknya kita itu tidak akan pernah lengkap. Kita tidak akan pernah menjadi versi terbaik diri kita kalau kita tidak bertemu dengan pencipta kita. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa melakukan yang baik kalau kita belum pernah mengalami Tuhan yang baik itu. Saudara, dunia dengan segala perubahannya tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, kita perlu adanya Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu bertemu dengan Tuhan yang adalah pencipta kita dan penyelamat hidup kita. Saudara, menarik sekali Paulus di dalam keadaan dia yang sedang terpenjara, dia menuliskan satu bagian yang menjadi ayat mungkin favorit kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, bagian ini menekankan tentang satu kondisi bahwa segala sesuatu bisa kita lakukan, bisa kita hadapi di dalam bukan diri kita. Namun sekali lagi di dalam Dia yang adalah pencipta kita, yang adalah penyelamat hidup kita, bukan hanya memberikan, tetapi kalimat aslinya adalah yang terus-menerus, berarti tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, suatu kondisi yang berlangsung terus-menerus, memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, bukankah ini suatu hal yang sangat indah? Artinya, saudara, Paulus menekankan supaya kita di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, kita bergantung penuh pada pencipta kita. Maka apa yang bisa kita terapkan? Saudara, ketika kita ada di dalam kondisi kekurangan atau sedang tidak baik-baik saja, maka ada dua hal yang bisa kita ingat. Yang pertama, percaya Tuhan itu baik.
Saudara, keadaan yang tidak terkontrol atau berada di luar kontrol kita bukan berarti menunjukkan bahwa hidup kita itu mengalami sebuah kecelakaan atau keburukan. Namun di dalam segala keadaan percayalah Tuhan itu baik. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bersabar. Kita nggak gampang ngeluh, kita nggak gampang kecewa. Atau kalau mau dibilang, kita bukan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa atau melontarkan kata-kata kecewa terhadap Tuhan kita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu baik. Sebaliknya saudara, ketika hidup kita berada di dalam sebuah kelimpahan, maka ada dua hal juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita adalah pribadi yang sekali lagi diingatkan bukan untuk hidup hari ini saja, namun kita diminta untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam kerendahan hati. Artinya apa? Tetap punya semangat melayani. Karena Tuhan adalah Tuhan yang terlebih dulu melayani kita. Yang kedua saudara, di dalam segala kelimpahan kita nggak menjadi pribadi yang jumawa atau sombong. Kita tetap ingat bahwa kita harus bergantung penuh kepadanya. Saudara, inilah yang bisa kita sama-sama lihat dalam kehidupan Paulus. Ketika dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Dan aku telah belajar mencukupkan diri. Saudara, ini bukan berarti Paulus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, kemudian dia mati-matian berjuang sendiri menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Namun sekali lagi, Paulus di dalam perjalanan hidupnya telah belajar Tuhan itu cukup baginya. Saudara, oleh karena itu saya ingin menutup bagian ini dengan akronim PUAS. Supaya kita menjadi orang yang puas di dalam segala keadaan kita. P yang pertama artinya punya Tuhan. Saudara, ini bertentangan dengan kondisi manusia yang seringkali merasa puas hanya karena punya relasi dengan orang-orang berkuasa atau berpengaruh. Saudara, jangan lupa, sekuat-kuatnya orang, seberpengaruh-berpengaruhnya orang itu tetap ada limitnya. Tapi berbeda dengan Tuhan kita yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Yang U berbicara tentang tujuan hidup kita. Untuk Tuhan. Menjadi puas ketika kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara yang dengan mudah digantikan oleh edisi lain. Saudara A, jangan lupa hidup bukan atas kekuatan kita, tetapi atas anugerah Tuhan. Ketika kekuatan manusia ada batasnya, maka anugerah Tuhan adalah anugerah yang tersedia dengan berlimpah bagi kita anak-anaknya. Sehingga apa saudara? S, hidup kita punya sukacita sejati. Sudahkah saudara puas? Punya Tuhan, hidup untuk Tuhan, atas anugerah Tuhan, sehingga kita mengalami sukacita yang sejati. Biarlah anugerah Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan memenuhi hidup kita hari ini, sehingga kita menjadi orang yang puas dalam segala keadaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Ajarkan kami bukan hanya berpuas diri dengan keadaan kami, namun kami berpuas diri karena kami punya Tuhan yang mengarahkan hidup kami pada sesuatu yang kekal dan bukan sesuatu yang sementara. Kami bersyukur kami punya Tuhan
yang di dalam anugerah-Nya selalu menopang, memberikan kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi berbagai keadaan yang tidak bisa kami kontrol. Dan biarlah Tuhan, rasa puas karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, membantu kami untuk selalu sukacita di dalam segala keadaan. Tuhan, kami tidak bisa mengontrol keadaan kami, namun Engkau adalah Tuhan yang selalu memegang kendali dalam hidup kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang puas karena kami punya Engkau. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.